Sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu semuanya. Pagi. Oke, kami dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Gadjah Mada Medan. Perkenalkan, nama saya Sheni sebagai moderator. Lalu ada Friska sebagai fasilitator, ada Merita sebagai observer, dan ada Andia sebagai pembawa materi. Berdiri yang ada di sini, kami akan memberikan dan menambahkan ilmu untuk ibu-ibu semuanya tentang apa itu ASI eksklusif. Sebelumnya ibu tahu nggak sih apa itu ASI eksklusif dan berapa lama pemberian ASI eksklusif diberikan kepada si kecil? Nggak tahu? Kalau nggak tahu, oke, silakan Kak Andia untuk membawakan materinya. Iya. Halo ibu semua. Halo. Perkenalkan, saya Andia Vinova yang akan membawa materi kali ini. Di sini sebelum mulai, gimana ibu kabar hari ini? Baik. Ibu Kurang tidur sih. Oke ibu. Sebelumnya, apa itu ASI eksklusif? Apakah ibu tahu? Belum tahu. Belum. Oke, baik, saya akan masuk ke materinya ya. ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI pada bayi sampai 6 bulan tanpa bantuan makanan ataupun minuman. ASI dapat diberikan sampai bayi berusia 2 tahun. Eksklusif sampai 6 bulan dengan menerapkan inisiasi menyusui dini selama 1 jam setelah kelahiran bayi. ASI eksklusif diberikan pada bayi hanya ASI saja tanpa makanan tambahan atau minuman. ASI ini diberikan secara on demand atau sesuai kebutuhan bayi setiap hari. ASI diberikan tidak menggunakan botol, cangkir maupun dor. Komposisi ASI. ASI ini memiliki kandungan yang dibutuhkan oleh bayi seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral, air, vitamin, dan juga kalori. Lemak ASI merupakan sumber kalori, sumber vitamin yang larut, dan sumber asam lemak yang esensial. Penggunaan dan keuntungan bagi ASI bagi bayi. Keunggulan dan keuntungan ASI bagi bayi. ASI merupakan makanan yang terbaik bagi bayi karena memiliki keunggulan seperti memenuhi syarat kebutuhan zat gizi untuk membangun dan memenuhi energi yang dibutuhkan, memiliki zat antibodi dan anti-infeksi, tidak akan pernah basi dan selalu aman dan bersih. Keuntungan ASI bagi bayi adalah membantu bayi memulai kehidupan yang baik. Kolostrum atau susu, jolong atau susu pertama mengandung antibodi yang kuat untuk mencegah infeksi. Mengandung campuran yang tepat berbagai bahan makanan untuk bayi. ASI mudah dicerna oleh bayi dan pemberian ASI disarankan sampai 1 tahun. Ini keuntungan ASI bagi ibu. Yang pertama, ada mengurangi risiko kanker payudara. Yang kedua, mempercepat pemulihan kandungan. Yang ketiga, ada mengurangi pendarahan setelah melahirkan. Dan yang keempat, menunda kehamilan. Cara menyusui ASI yang baik. Yang pertama itu kita harus memulai secara mungkin. Yang kedua, posisi ASI-nya yang benar. Yang ketiga, frekuensi menyusuinya. Dan yang keempat, pastikan bayi mendapat cukup ASI yang ini ya Bu. Yang kelima, ibu harus makan dengan baik. Yang keenam, hindari zat dan susu formula. Di sini ada video cara menyusui yang baik dan benar. Tolong diperhatikan ya ibu. Dan
nutrisi yang baik dan benar itu ada 4. Yang pertama ada football hand. Itu seperti ini ya Ibu. Jadi kepala bayi sama tangan Ibu sejajar. Maaf Ibu, boleh saya contohkan? Maaf ya Ibu. Nah, jadi kalau misalkan putingnya turun, kalau bisa kepala bayinya diangkat ke puting Ibu, jangan puting Ibu yang diturunkan. Seperti ini, saya sejajar ya, Mas. Buka dulu ya Ibu. Maaf ya Ibu. Sejajar sama tangan Ibu, Mas. Jadi sejajar ini. Yang kedua ada cradle health. Cradle health itu kepala sama badan bayi sejajar menghadap ke payudara Ibu, jadi seperti ini. Nah, iya. Yang kedua itu light health, itu tiduran ya Ibu caranya. Dimana di sana pada bantal dan bayi yang diletakkan. Yang ketiga itu ada posisi, yang keempat itu ada posisi side laying. Itu posisi ibu sama bayi berbaring miring. Jadi ibunya miring kalau tiduran, ya. Jadi anaknya ikutan miring. Dipahami Ibu? Oke, baik. Jadi kesimpulannya, ASI eksklusif adalah pilihan terbaik untuk bayi selama 6 bulan. Pertama, karena memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan bagi bayi. Apakah Ibu ada pertanyaan? Saya mau nanya Kak. Oke, baik. Apa Ibu? Nah, saya kan kerja nih. Nah, kalau saya kerja selain dot, apa ada alternatif lain buat si bayi nyusu? Oke, kalau Ibu? Untuk sebagai ibu kan kita pasti mau memberikan yang terbaik kepada anak. Untuk menghasilkan ASI yang baik, apa ada hal yang dikonsumsi dengan benar atau kayak vitamin atau apa gitu? Jadi kalau misalkan Ibu pengen ASINya lancar ya Ibu ya. Jadi kita harus makan kacang-kacangan, oatmeal, minum yang banyak, sayuran, buah-buahan yang harus Ibu konsumsi. Jadi gitu. Jadi pertanyaan Ibu tadi, gimana kalau Ibu kerja tapi anak tetap menyusui tanpa dot ya Bu? Jadi itu ASI Ibu harus ditamping dan taruh di kulkas kurang lebih sekitar sampai 8 jam ya Bu ya. Pertanyaan, apa manfaat ASI bagi Ibu? Siapa yang bisa jawab? Boleh Ibu. Setahu saya sih kalau bagi ibunya itu bisa mengurangi resiko kanker ya. Terus bisa juga untuk mempercepat pemulihannya kandungannya. Kalau untuk bayinya itu pemenuhan nutrisi, terus bayinya juga gak gampang sakit. Bagus Ibu. Saya tanya yang kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana cara meningkatkan ASI? Siapa yang bisa jawab? Kayak Ibu. Menurut pengetahuan saya lebih sering menyusui, terus juga mengonsumsi makanan yang nutrisi yang dengan baik. Baik Ibu, bagus banget. Jawaban yang Ibu sudah benar dan bagus. Sekarang saya akan tutup materi kali ini ya Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ibu. Makasih ya. Dan dilanjutkan oleh Kak Sheni. Oke baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada ibu-ibu. Jangan lupa terapkan ASI eksklusif agar untuk mencegah sakit kecil. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.